Konon wujudnya itu manusia dan ganteng. Wow. Tapi saya nggak tahu sama saya gantengan mana itu nggak tahu. Istri saya itu juga disukai oleh makhluk halus. Bau lawean. Itu kan dulunya istri saya kan tinggalnya di Palembang. Heeh. Lahir di Palembang sampai besar, sampai SMA baru pindah ke Jawa kan. Terus dipertemukan dengan saya kan seperti itu. Jalarannya adalah dulunya itu dibawa ke Jawa itu untuk berobat. Ya karena itu konon disukai makhluk gaib, jadi ya sering diganggu, sering sakit juga dan seterusnya. Terus akhirnya berobat ke Pak Kiai di sini. Terus sekolahnya juga dipindah ke sini karena pengobatannya tidak bisa instan. Pengobatannya butuh terapi yang lama. Makanya ya mau nggak mau harus sekolahnya harus pindah ke sini. Terus pengobatan ini pun ya bisa dibilang berhasil, bisa dibilang kurang sempurna. Karena kalau mau dibilang sembuh ya memang lebih banyak sembuhnya, tapi masih kumat-kumatan seperti itu. Masih kadang-kadang masih kambuh kayak kesurupan dan seterusnya. Nah, saat pacaran sama saya dulu itu kumatnya itu ya mungkin 2 kali 3 kalian. 2 kali 3 kalian dan alhamdulillah karena saya pernah belajar ilmu-ilmu asma. Bisa saya Netralisir ya. Netralisir lah. Bisa saya netralisir atau saya obati sementara begitu mungkin. Dengan cara halus. Dalam arti dengan cara didoakan. Ruqyah misalnya. Di ruqyah. Jadi besok berapa bulan kambuh lagi. Kalau pas dia tertekan atau pas gimana kambuh. Terakhir kambuh itu kita sudah nikah, udah punya anak. Si Renar itu baru umur sekitar 1 tahunan. Udah bisa jalan. Cuma ya sekitar 1,5 tahun lah mungkin. Masih kecil tapi udah bisa jalan, saya ingat waktu itu. Nah, Mas Beni, Mbak Happy itu dicintai oleh makhluk apa, Mas? Golongan genderuwo kah? Golongan siluman kah? Yang namanya makhluk gaib itu kan seperti masyarakat kita manusia ini ya. Artinya mereka juga bersuku-suku, bermarga-marga dengan kalangan yang berbeda-beda wujudnya. Konon wujudnya itu manusia dan ganteng. Wow. Tapi saya nggak tahu sama saya gantengan mana itu nggak tahu. Mohon maaf nih, ini agak melenceng ya mungkin. Pernah cerita enggak? Nganu mbaknya itu bermesraan Hot itu nggak pernah cerita, mungkin menjaga perasaan saya seperti itu. Iya. Okay. Tapi nggak apa-apa kalau cuma mimpi we ya. Tenanan bunuh. Apa? Terakhir kumat itu agak ekstrim, Mas. Kenapa? Saya mau dibunuh. Wow. Udah pegang pisau. Jadi waktu itu saya tinggal di Kendal waktu itu. Nah, di dinding ini kan saya koleksi macam-macam sangkur. Iya. Macam-macam sangkur tak pajang di dinding tanpa sarungnya. Jadi pisau-pisau telanjang gitu tak pajang di dinding. Nah, siang-siang istri saya tiba-tiba ngamuk. Tidak ada masalah sebelumnya. Tidak ada apa-apa, pokoknya tahu-tahu langsung ngamuk, ngambil pisau, saya ditusuk. Kena, Mas? Enggak. Alhamdulillah karena pendekar ya kan. Bisa saya amankan, terus tak seret ke kamar mandi. Tak sirami. Bukan. Karena emosi. Betul. Udah ditusuk, bener-bener udah ditusuk pisau. Betul. Karena emosi tak sirami. Tak kepalanya tak ketok pakai gayung. Sadis. Enggak keras sih. Iya. Cuma gayungnya juga pecah gitu kan.
Karena waktu itu ya antara panik dan antara ini, terus ada anak saya juga masih kecil. Terus anakku tak suruh manggil tetangga sebelah rumah. Tujuan saya waktu itu biar dia pergi, biar dia nggak ngeliat kan. Re, itu panggil bude sebelah itu, suruh ke sini. Nah, Renarnya pergi kan. Udah, karena saya juga emosi, terus ya waktu itu ya pokoknya ruwet banget gitu kan. Dia masih teriak-teriak wah kan. Posisi tak piting di bawah gitu, terus tak pukul kepalanya keras. Iya. Tak pukul diang, pingsan. Jahat ya. Pingsan Mas. Kode RT loh ya. Iya, mungkin itu kalau dikasuskan bisa itu. Tapi kan begini kalau orangnya nggak laporan nggak bisa. Iya. Anda ikut-ikut nggak bisa. Harus ada aduan. Oke, bener Mas. Jadi Benar. apa? Habis itu kan basah semua nih. Heeh. Basah semua, pingsan kan. Kan tak copoti bajunya Iya. basah semua. Tak copoti, tak angkat ke kamar. Terus karena waktu itu saya kerja jadi security, jadi kan punya borgol. Tak borgol tangannya Mas. Tak borgol tangannya posisi pingsan itu. Terus di bagian yang pipi yang saya pukul itu di bagian sini, tak kasih salep. Tak kasih salep, nggak usah sebut mereknya, biar nggak memar tujuan saya. Tak kasih salep biar nggak memar kan. Habis itu tak selimutin, udah tak tungguin sampai merokok. Bangun sendiri. Bangun sendiri sadar kan. Sudah sadar. Nah, sejak saat itu udah nggak pernah kesurupan lagi. Oke. Kapok sini tak jotos. Iya. Artinya gini Mas. Langkah yang jenengan lakukan tepat. Tapi tidak tepat 100% karena masih menggunakan kekerasan. Sementara yang harus kita usir adalah makhluk lain yang memang bersemayam di tubuhnya. Dan ketika Mas Benny melakukan aktivitas penyiraman dengan air itu hal yang tepat. Karena apa? Makhluk golongan jin itu kan anasirnya jelas dari api. Nasnya kan begitu. Maka ya harus dipadamkan. Meskipun sebenarnya tidak harus dengan disiram dan lain-lain. Kalau orang-orang tradisional di Jawa itu kan cukup diciprat. Itu tak siramin aja nggak sadar kok. Iya, oke, sepakat, nggak apa-apa. Ini kan saya cerita, kalau masyarakat tradisional Jawa paling cuma disemprot. Ya, tapi ini ada energi ya, energi doa lah. Jadi gitu lor, intinya manusia meskipun dimensinya beda dengan golongan gaib, tapi realitanya kita juga disukai oleh makhluk yang lain. Apalagi kita memiliki pesona. Dan yang lebih ekstrim lagi karena sudah ada sanad keturunan. Ya, jadi jangan heran ketika saya itu tidak pernah berinteraksi dengan hal-hal yang magic, hal-hal yang klinik. Ya, bapak ibu saya juga tidak, kakek saya juga tidak. Coba dicek buyut atau canggah atau yang lain. Mungkin mereka sudah melakukan kegiatan yang bersifat magic dan itu bisa turun. Istilahnya apa ya? Bisa dikatakan mungkin jin saka kali ya. Biasanya kalau jin saka itu kan dalam bentuk pusaka ya. Bersemayam di pusaka dan dia akan memilih siapa yang akan diikuti. Ini contoh sederhananya ya. Nah, kalau tadi tanda-tandanya ada mimpi, kemudian kita susah jodoh, ada rasa nyeri di tengkuk, di pinggang, dan yang lebih ekstrim tadi ya ada yang kerasukan. Nah, ciri khas lagi Mas. Ini kalau di kebudayaan kita, di keyakinan masyarakat kita, ada perempuan-perempuan yang memiliki kecenderungan disukai jin dan dia biasanya distempel sebagai bau lawean, Mas. Apa itu? Istilahnya dia berulang kali kawin, biasanya laki-lakinya meninggal. Karena apa? Goyangannya? Bukan itu. Tapi mungkin energinya dihisap terlalu tinggi kali ya. Oh, berarti sedotannya. Ah, ya bisa jadi kayak gitu. Tapi saya tidak akan bercerita lebih lanjut terkait bau lawean. Saya cuman mengingatkan bahwa terkadang baik perempuan maupun laki-laki yang dicintai oleh jin, beberapa tandanya ya tadi. Ya, terkait dengan bau lawean memang mungkin nanti akan saya ceritakan lebih lanjut karena di lingkungan saya ada yang mengalami demikian sampai menikah itu lebih dari
4 kali. Gibah. Saya tidak nyebut nama loh, ini cuma pengalaman dan dilalahnya yang menanganin bapak saya, dicarikan suhunya lah istilahnya. 4 kali meninggal semua. Ya itu kalau masalah meninggal kan takdir ya Mas ya. Sudah dinas lah, artinya saudara meninggal di usia sekian, berjodoh dengan siapa, itu kan sudah jelas. Tapi kan kita cuma ngomong dari sedikit segmen adalah ada bau lawian tuh di tanah Jawa. Kalau di dunia lain mungkin saya tidak tahu ya. Mungkin di Kalimantan ada ciri khas seperti apa, di Sumatera seperti apa. Yang jelas perwujudan makhluk gaib biasanya menyesuaikan kultur budaya di masyarakat itu. Ya. Kok saya bisa bilang seperti ini? Ada hal yang aneh enggak? Pernah tahu enggak di Arab itu ada pocong? Enggak ada. Pocong hanya ada mungkin di wilayah Jawa ya. Dan pocong itu tidak loncat-loncat loh ya. Iya. Kecenderungan tidak loncat-loncat. Yang loncat-loncat itu saya kadang geli, ini penggambarannya kayak permen sugus yang loncat-loncat. Iya. Biasanya itu seperti kelambu yang lewat mak keluar gitu. Ya memang ada yang loncat tapi enggak segitunya. Loncat-loncat sapu tuh ya, tiba ya. Jangan salah Mas. Jangan salah. Dan kalau kita ngomong sejarah kebudayaan Nusantara juga Mas Arif. Nah ini juga yang mau saya tanyakan. Bahwa kepercayaan terhadap jenis setan yang macam-macam itu kan enggak original dari Jawa. Betul. Jadi itu adalah budaya-budaya Campa. Gitu kan. Campa ini ngerti? Kamboja. Ya. Itu budaya adopsinan. Sejak saat itulah mungkin ada akulturasi budaya. Ternyata ada akulturasi demit juga. Iya. Barulah kita mengenal jenis-jenis lelembut yang macam-macam seperti kemamang, kuntilanak, genderuwo, tuyul dan sebelumnya itu masyarakat kita tidak mengenal itu ya. Tidak mengenal macam-macam lah. Kenapa bisa begitu? Kalau kita mau lihat historinya Mas, histori Nusantara bahwa hubungan kekerabatan masyarakat kita dengan masyarakat Campa, masyarakat Siam, ya atau Thailand itu masih ada hubungan kekerabatan. Jadi mereka masih saudara kita, satu rumpun. Ya, ekstrimnya kalau Malaysia ada, mohon maaf, ya ada masyarakat yang sejenis dengan kita atau satu suku dengan kita, misalnya ada suku Dayak atau suku Banjar dan lain-lain. Ya karena mereka berasal dari hal yang sama. Di Malaysia banyak orang Jawa misalnya lebih dari 15% kalau kita cek. Ya. Itu memang berasal dari kita dan biasanya ketika mereka menempati tempat baru yang membawa kebudayaan baru, termasuk hal-hal gaib pun tetap dibawa. Gitu loh. Karena itu bagian dari kebudayaan, Mas. Iya, bagian dari kebudayaan. Jin, siluman. Nah, itu menyesuaikan kultur. Gitu loh. Di Amerika vampir. Ya. Dracula. Salah, bukan di Malaysia, bukan di Amerika. Di mana itu? Dracula itu kan dari Rumania. Rumania Eropa, bukan di Amerika ya. Eropa. Referensi persetanan jadi kan kurang. Oke. Kalau di Cina vampir. Ya, vampire. Oke, kembali ke pokok bahasan Mas, bahwa manusia itu punya kecenderungan disukai jin. Ya. Karena apa? Karena mungkin kita lebih mempesona ya. Tapi mungkin kalau kita bisa lihat jin kita naksir juga. Loh, katanya peri itu cantik banget. Katanya. Iya. Ya kan? Lah, untungnya kan kita nggak bisa ngelihat. Itu ada katok ireng nih, pencak silat apa, Pak? Peri itu kan konon cantik banget. Betul. Secantik-cantiknya manusia, masih lebih cantik peri. Nah, seandainya kita bisa ngelihat kan naksir juga pasti. Ya belum tentu. Ya minimal. Tapi yang namanya lah. manusia ya, Ngefans. manusia itu kadang aneh. Anehnya bagaimana? Ya kadang dia
mohon maaf, kelainan-kelainan seksual, misalnya dia berhubungan dengan kuda, dengan anjing, ya kan artinya Iya. kan manusia itu kanibal dalam konsep ya perilaku ya. Iya. Ya apalagi melihat yang semok-semok dari golongan peri ya. Ah. Oke, saya rasa itu ya enggak tahu ya Mas ya. Kebudayaan peri memang ada di tempat kita. Ada pengalaman. Oke, jadi itu yang saya sampaikan tadi adalah tanda-tanda ketika kita disukai jin. Ya. Kesimpulannya adalah sederhana, ketika saudara sering bermimpi yang hot-hot atau bermimpi bermesraan dengan lawan jenis, ya. Kemudian saudara mengalami kesusahan dalam berjodoh. Karena yang namanya jin akan berupaya ketok yang ganteng tapi di mata lawan jenis ya kurang enak dipandang kan, karena pengaruh aura negatif jin. Kemudian sakit di tengkuk dan di pinggang, hawanya Karena males. kebanyakan bergoyang. Ya itu kan di mimpi Mas. Ya. Dan itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ciri orang yang mengalami gangguan disukai jin, dampaknya secara negatif seperti itu. Oke, terima kasih dulur-dulur, sampai jumpa di bahasan berikutnya. Rahayu, salam kebajikan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.